Apakah Mama akan menikah lagi kelak? Farel menekan dengan polos meskipun pertanyaannya dimuat. Kinan menjawab dengan jujur, tidak akan. Tidak peduli siapa pengantin prianya? Ya, kalau begitu, Mama akan menjadi satu-satunya mamaku. Farel menawarkan senyum mempesona. Kinan menepuk kepalanya dengan penuh kasih. Tentu saja, Mama akan selalu menjadi mamamu sayang. Ma, ketika aku dewasa, mari kita tetap bersama. Aku akan mendukung Mama. Bagaimana menurutmu, Ma? Saat Farel menyelesaikan kalimatnya, Vano tidak bisa menahan diri untuk tidak menceramahinya dengan tegas, cukup dengan pertanyaannya. Ceramah yang tiba-tiba membuat Farel berbalik untuk melihat Vano dengan ekspresi penasaran. Vano melanjutkan dengan dingin, kamu tidak terlalu banyak bicara secara normal. Seorang pria harus selalu berbicara lebih sedikit dan lebih banyak berpikir. Aku bukan laki-laki dewasa, aku anak kecil, Farel membalas dengan jujur. Ditambah lagi, aku mengobrol dengan Mama. Mamaku, aku tahu itu mamamu, tetapi kamu bahkan tidak akan ada tanpa papa. Vano berpendapat agak tidak masuk akal. Tapi, aku keluar dari perut Mama. Aku benar-benar bagian darinya, jadi tentu saja kami memiliki banyak hal untuk didiskusikan. Si kecil adalah pendebat yang cukup kecil. Lebih jauh lagi, kami telah menghabiskan bertahun-tahun terpisah. Wajar saja jika kami memiliki banyak hal untuk dikejar. Kamu hanya anak kecil, hal apa yang harus kamu kejar? Duduk di depan, kami orang dewasa memiliki hal-hal serius untuk didiskusikan, perintah Vano dengan tegas. Tak perlu dikatakan, Farel tidak bergerak ke depan. Sebaliknya, dia meringkuk di pangkuan Kinan dan meringkuk jauh ke dalam pelukan Kinan, atau apa yang dia sebut mode tanpa gangguan. Jangan ragu untuk berdiskusi, aku tidak akan membuat keributan. Papa bahkan tidak akan menyadariku di sini. Tidak senang, Vano menatapnya dan menghela nafas tak berdaya. Kinan berpelukan dengan Farel dan memberitahu Vano dengan lembut, itu bagus untuk bersikap keras dengan anak-anak, tetapi kamu juga harus adil. Nada bicara Vano segera melunak. Aku papa yang adil, hanya saja dia sepertinya melupakan sopan santun hari ini. Kinan bingung, lupa sopan santun, kapan? Farel tidak melakukan apa-apa. Apa yang tidak melakukan apa-apa? Adalah satu hal bagi iblis kecil untuk tidak membantu rencana pernikahan kembaliku, tetapi untuk mendorongmu untuk menentangnya. Dia telah melakukan banyak kesalahan. Tentu saja, dia harus menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. Vano tahu bahwa melanjutkan debat ini hanya akan menjadi bumerang baginya. Jadi dia dengan cerdik mengubah topik, bagaimana kalau kita pergi menonton film setelah makan siang? Aku sudah memesan 3 tiket film. Kinan mengangguk dengan acuh tak acuh. Tentu, mengapa tidak? Karena kamu sudah memesannya, mengapa masih bertanya kepadaku? Hebat, jadi kita akan pergi kencan film setelah makan siang. Bibir Vano melengkung membentuk senyuman. Dia sangat mengantisipasi tanggalnya. Dia belum pernah berkencan sebelumnya, jadi dia mengikuti rute tradisional. Menurut rutinitas Nando memberitahunya, setelah film akan kopi, dan kemudian makan malam. Terakhir, Nando mengatakan jika berhasil akan diakhiri dengan kunjungan kembali ke rumah atau hotel. Sebuah V dalam muncul di antara alis Vano ketika dia memikirkan item terakhir dalam rencana perjalanannya. Jika dia menyarankan itu kepada Kinan, dia mungkin akan membunuhnya. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap dengan film dan makanan untuk saat ini. Roma tidak dibangun dalam sehari dan romansa adalah pekerjaan yang mungkin lebih dari itu. Seperti biasa, sesuatu terjadi untuk merusak rencananya. Mobil mereka melewati karnaval makanan jalanan. Mereka harus memperlambat karena kerumunan. Farel menunjuk keluar jendela dengan penuh semangat. Ma, apa yang mereka lakukan? Dia belum pernah mengalami karnaval makanan sebelumnya.
Ini karnaval makanan. Mereka menjual berbagai jenis makanan di sini. Matanya terpaku pada berbagai makanan jalanan. Farel bertanya dengan penuh semangat, "Bisakah kita mencobanya?" "Apakah kamu mau?" Kinan bertanya. "Ya, aku belum pernah makan makanan ini sebelumnya." Si kecil praktis ngiler menyaksikan parade makanan berwarna-warni yang dipajang. Kinan langsung setuju. "Oke, kalau begitu ayo pergi." Vano menjawab, "Tapi aku sudah memesan restorannya." "Tidak perlu terburu-buru, biarkan Farel bersenang-senang." Kinan 100% pro dengan Farel. Satu-satunya alasan dia menyetujui kencan ini adalah untuk menemani putranya sehingga dia tidak akan menolak permintaannya, dan Vano tidak akan menolak permintaannya. "Baiklah, hentikan mobilnya," Vano memerintahkan sopirnya. Saat mereka bersiap untuk turun, Farel tiba-tiba menoleh ke Vano dan berkata, "Papa, kamu tidak bisa keluar seperti ini. Orang banyak akan mengenalimu. Itu akan terlalu merepotkan." Untuk tujuan tanggal ini, Vano mengenakan setelan adat yang sangat indah. Tuxedo itu dijahit dengan tangan dan bernilai beberapa ratusan juta. Itu pasti menarik perhatian. Bahkan mereka yang tidak bisa mengenalinya akan menatapnya. Itu sebabnya Aju mengatakan kita harus pergi langsung ke restoran. Vano menggerutu dalam hati. Dia bahkan telah memesan seluruh restoran. "Mengapa kamu tidak menunggu kami di dalam mobil? Aku akan pergi dengan Farel," saran Kinan. "Itu benar, Papa. Aku bisa pergi dengan Mama." Pria kecil itu mengangguk setuju. Vano melirik putranya lagi. Dia melihat sebuah toko pakaian pria tidak jauh. Dia mengatakan kepada mereka, "Kalian berdua pergi dulu. Aku akan menyusul, jangan berkeliaran terlalu jauh." Kinan mengerti apa yang dia rencanakan sehingga dia mengangguk sebelum memimpin Farel keluar dari mobil. Farel mengikutinya dengan patuh. Matanya bersinar dengan kepolosan dan minat kekanak-kanakan. Dia ingin memiliki semua yang dia lihat. "Ma, apa itu? Apakah Mama ingin mencobanya?" Orang kecil itu pintar. Alih-alih mengatakan dia menginginkannya untuk dirinya sendiri, dia bertanya apakah Kinan ingin mencobanya. "Itu boneka gula, tentu. Mari kita coba satu." Kinan secara alami memahami rencananya dan membelikannya untuknya. Farel menggigit boneka gula yang berbentuk seperti monyet dan terkejut dengan manisnya. Dia pikir itu sangat lezat, lebih baik daripada semua makanan lezat yang pernah dia coba. "Ma, ini sangat enak. Ini, makanlah." Dia memberikannya kepada Kinan dengan sangat antusias. Kinan membungkuk untuk menggigit dan berkomentar sambil tersenyum, "Ini sangat lezat." Farel berseri-seri dengan gembira sebelum menunjuk ke makanan lain yang tidak jauh. "Ma, bakso itu juga terlihat sangat enak. Ayo kita lihat kalau begitu." Setelah itu, tidak peduli apa yang Farel katakan, dia tertarik. Kinan akan membelinya untuknya. Begitu saja, pasangan mama dan anak itu makan dari hampir setiap warung yang ada. Ketika Vano akhirnya tiba dengan pakaian yang tampak normal, mereka penuh. Namun, bahkan dalam keadaan normal, dia masih sangat menarik perhatian sehingga dia harus mengenakan kacamata hitam. "Papa, kami sudah kenyang. Apa yang ingin Papa makan?" Farel bertanya dengan penuh perhatian saat dia berjalan mendekat. Vano terkejut. "Apa kamu sudah kenyang?" "Itu benar. Mama dan aku sudah kenyang. Ada begitu banyak makanan enak dan mencoba beberapa. Kita ke restoran." Vano mendesis dengan gigi terkatup sebelum berbalik untuk pergi. Dia melewati semua kesulitan untuk berganti pakaian dan mereka sudah selesai makan tanpa dia. Vano murung dalam perjalanan ke restoran. Farel sepertinya membaca suasana hatinya dan dengan memohon menawarkan, "Papa, sebenarnya aku masih bisa makan." Vano terdiam. Itu semua bagus tapi dia khawatir Kinan mungkin tidak bisa menggigit lagi.
Dia terbukti benar. Di restoran mewah, Kinan memiliki kurang dari beberapa sendok pesta nikmat yang disiapkan koki untuk mereka. Itu sama dengan Farel. Mereka hanya mengambil beberapa gigitan sebelum meletakkan pisau dan sendok mereka. Sebaliknya, keduanya mulai perlahan menyesap gelas air mereka. Duduk di seberang mereka, Vano juga kehilangan nafsu makannya. Ini direkomendasikan dari koki, coba beberapa, katanya sambil membantu Kinan dengan banyak bantuan lobster. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.